Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita masih membahas kajian tentang Ramadan, bulan mulia. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang hikmah ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 hikmah yang insya Allah kita bisa dapatkan dari menunaikan ibadah puasa. Apa saja kelima hikmah itu? Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa melatih kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan di akhir ayat 185 surah Al-Baqarah, ayat tentang shaum, tentang puasa, di penghujung ayatnya ada kata wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa keberadaan satu nikmat itu baru terasa kalau hilang dari diri kita. Nikmat makan dan minum itu terasa dalam diri kita ketika kita sedang berpuasa. Dan saat kita mendapatkannya itulah kita merasa nikmat, dan disitulah muncul rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika buka puasa, meskipun hanya segelas teh panas, teh manis, semangkok kecil dari kolak, tetapi nikmatnya terasa luar biasa. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pada saat dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua, bahwa ibadah puasa melatih kita untuk senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu dan syahwat kita, terutama yang berkaitan dengan syahwat perut dan seksualitas. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita berpuasa, 2 aspek ini yang diimsak, yang dikendalikan. Makanya kalau kita baca definisi puasa itu kan imsak, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, dari makan minum dan berhubungan suami istri, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai maghrib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita.
pada saat kita berpuasa, kita bisa menahan diri kita tidak makan, tidak minum dari sesuatu yang halal. Iya kan? Kita tidak berhubungan suami istri bagi suami istri, walaupun halal, karena belum waktunya. Maka disitulah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan diri kita. Sehingga kalau saja terhadap hal-hal yang halal kita bisa menahan diri kita, bisa mengendalikan syahwat kita, maka tentunya diharapkan mudah-mudahan terhadap yang haram tentu kita lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan syahwat kita, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian hikmah yang ketiga daripada puasa adalah bahwa puasa melatih kita untuk merasakan penderitaan orang-orang lemah, orang-orang susah. Ketika kita puasa, kita langsung merasakan bagaimana rasanya lapar dan dahaga itu. Lalu ketika kita merasakan itu, maka muncullah kepekaan dalam diri kita, empati kita terhadap orang-orang yang susah. Kita berpuasa, ada yang diharapkan, ada jadwal kita berbuka nantinya, dan sudah tersedia makanan-makanan yang halal, yang nikmat, yang akan kita pakai berbuka nantinya. Tetapi saudara-saudara kita yang susah, puasanya tidak jelas kapan dia berbuka. Mereka susah, mereka menderita. Kalau kita puasanya hanya bulan Ramadan, mereka mungkin puasanya sepanjang tahun. Dalam arti kata mereka susah. Ya, mereka susah mendapatkan makanan minuman seperti kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat daripada puasa adalah bahwa ibadah puasa melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dan bisa mengendalikan diri kita dari godaan-godaan dunia yang tersimbolkan dalam makan dan minum dan seksualitas hubungan suami istri. Ibadah puasa melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kalau kita puasa, kalau kita mau berbohong, ya bisa saja kita masuk di kamar diam-diam, kemudian kita makan dan minum, dan setelah itu nggak ada orang tahu kalau kita sudah berbuka. Tapi disitulah ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kemudian ibadah puasa juga mendidik kita menjadi orang disiplin. Walaupun tinggal 5 menit sebelum azan maghrib, ya kita tidak berani buka. Kenapa? Karena belum waktunya. Itu berarti ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Wabil khusus disiplin waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian hikmah yang kelima yang terakhir dari ibadah puasa adalah bahwa ibadah puasa insya Allah melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani kita, karena seperti sama-sama kita ketahui, mayoritas dari penyakit-penyakit yang ada pada diri kita disebabkan oleh karena makanan, pola makan yang salah. Karena itulah pada saat kita berpuasa, kita menahan diri kita dari ketergantungan kepada makanan, mengurangi asupan makanan pada diri kita, maka disitulah kita sedang dididik untuk menjadi orang-orang sehat. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita menjadi orang yang lebih sehat jasmani dan rohani, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.